Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Dr. Kinkin Yuliati, MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Public Relation. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Communication Media and Specialist Public Relation Area. Selanjutnya, anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Adinda Nurhaliza Putri, lalu ada Alivia Mediasti, Fahira Sabrina Mukitasari, dan juga Syifa Nabila. Pembahasan dalam paper ini terdiri dari yang pertama rangkuman bab, lalu ada studi kasus, lalu kaitan pokok bahasan dan juga kasus yang diangkat, perspektif tulisan, kesimpulan, dan juga saran. Selanjutnya, yang pertama itu rangkuman bab yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya, yang pertama ada the press and broadcast source. Dalam kosakata Indonesia, pers berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa Inggris, yaitu press, yang digunakan sebagai sebutan untuk alat cetak. Dalam UU nomor 40 tahun 1999 menjelaskan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, dengan kata lain, pers dapat diartikan sebagai alat atau media komunikasi massa yang mempunyai fungsi untuk mengumpulkan dan mempublikasikan informasi kepada masyarakat. Nah, orang yang bergerak dalam bidang penyiaran itu disebut sebagai wartawan atau jurnalis. Pers memiliki peranan umum yang cukup penting dalam sebuah negara karena menjadi sarana untuk mencari dan menyebarluaskan berita secara cepat kepada masyarakat. Selain itu, pers juga berperan sebagai sarana komunikasi penghubung bagi masyarakat untuk dapat menampung dan menyampaikan berbagai aspirasi, kritik, usul, pendapat, saran kepada negara. Nah, berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999, dalam pasal 6, pers nasional memiliki peran khusus, diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kemerdekaan. Yang ketiga, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang keempat, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Nah, selanjutnya, selain memiliki peran yang cukup penting, pers ini juga memiliki fungsi, yaitu untuk membentuk masyarakat yang demokratis dan mengembangkan suatu negara untuk menuju kehidupan bangsa dan negara yang demokratis. Nah, fungsi pers ini juga sama, yaitu diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 pada pasal 3. Di antaranya, yang pertama fungsinya sebagai media informasi, berfungsi untuk memberikan informasi atau kabar kepada masyarakat melalui tulisan, siaran, dan tayangan yang rutin diberikan kepada masyarakat. Lalu yang kedua, sebagai media pendidikan, yaitu berfungsi untuk mendidik, mencerdaskan, mengandung kebenaran dan mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan masyarakat melalui berbagai macam tulisan dan juga pesan yang diberikan. Lalu yang ketiga, media sebagai hiburan yang berfungsi, mohon maaf. Lalu yang ketiga itu fungsi pers sebagai media hiburan yang berfungsi untuk memberikan hiburan kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik. Dan yang terakhir sebagai media kontrol sosial, artinya memiliki fungsi untuk mengontrol, mengoreksi, mengkritik sesuatu yang sifatnya membangun, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan seperti KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, maupun penyimpangan dan penyelewengan dalam pemerintahan. Selanjutnya,
Nah, sementara itu, penyiaran adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, proses produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran siaran sampai kepada penerimaan siaran tersebut oleh pendengar atau pemirsa yang berada di suatu tempat. Jadi penyiaran ini juga dapat diartikan sebagai proses pengiriman informasi ke berbagai lokasi secara bersamaan dengan menggunakan perangkat penerima siaran seperti radio, televisi, komunikasi data pada jaringan, dan juga media lainnya. Menurut Riswandi, media penyiaran terdiri dari dua perangkat, yaitu radio dan televisi. Nah, radio adalah media elektronik yang bersifat khas sebagai media audio. Oleh karena itu, ketika khalayak menerima pesan dari pesawat radio, khalayak pada tatanan mental yang pasif dan bergantung pada jelas tidaknya kata-kata yang diucapkan oleh penyiar. Nah, sedangkan televisi itu merupakan media yang dapat mendominasi komunikasi massa karena sifatnya yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan khalayak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, lembaga penyiaran dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, lembaga penyiaran, yaitu stasiun penyiaran yang memperoleh anggaran operasional dari APBN dan APBD. Contohnya seperti RRI dan juga TVRI. Lalu yang kedua ada lembaga penyiaran publik, yaitu stasiun penyiaran yang mendapatkan anggaran operasional melalui siaran iklan dan jasa-jasa yang lain seperti pembuatan produksi yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Lalu yang ketiga ada lembaga penyiaran komunitas, yaitu stasiun penyiaran yang mendapatkan anggaran operasional dari pengumpulan donasi komunitasnya atau pihak-pihak yang bersimpati. Nah, lembaga ini dilarang untuk mendapatkan dana dari siaran iklan, berbeda dengan lembaga penyiaran publik sebelumnya. Nah, dan yang terakhir, lembaga penyiaran berlangganan, yaitu stasiun penyiaran yang mendapatkan anggaran operasional melalui siaran iklan dan jasa akses internet. Contohnya, seperti siaran melalui satelit seperti IndiHome, lalu kabel kabel televisi, dan juga terestrial atau wireless kabel. Selanjutnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kita masuk kepada public relation di negara berkembang. Di sini kami mengambil salah satu contoh yaitu perkembangan PR yang ada di Indonesia. Jadi, para pakar hubungan masyarakat menjelaskan bahwa sebenarnya praktek PR ini sudah dilakukan sejak zaman kerajaan dan juga sebelum kemerdekaan. Tapi pada saat itu prakteknya tidak disebut dengan kegiatan PR, melainkan lebih ke kampanye informasi. Pada saat kemerdekaan, kegiatan PR dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dan juga untuk mendapatkan pengakuan internasional. Nah, setelah kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1950, tercipta era baru bagi dunia PR di Indonesia, di mana banyak perusahaan multinasional yang mulai berdatangan seperti Caltex Pacific International, Stanford, dan juga lainnya. Nah, perusahaan-perusahaan ini menganggap bahwa PR itu sangat penting karena bertujuan untuk memperkenalkan perusahaan serta membangun komunitas dan juga reputasi kepada publik. PR juga mulai berkembang di bidang pemerintahan dengan dibentuknya bagian humas pada RRI dan juga Kepolisian RI. Namun praktiknya masih belum jelas. Nah, yang selanjutnya pada masa Orde Baru pada tahun 1998. Nah, PR ini semakin berkembang dengan dibentuknya Bako Humas atau Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di tahun 1970 dan Perhumas, yaitu Perhimpunan Hubungan Masyarakat pada tahun 1972. Nah, Perhumas didirikan sebagai usaha untuk meningkatkan profesionalisme para praktisi PR. Nah, pada tahun 1983, adanya kebijakan perbankan dan juga privatisasi di berbagai sektor ekonomi membuat permintaan praktek PR profesional itu menjadi meningkat. Nah, tingginya permintaan ini tidak diimbangi dengan ketersediaan praktisi PR yang memiliki kualifikasi yang memadai. Nah, dari sinilah
Perusahaan di bidang PR itu mulai bermunculan dan kemudian dibentuklah APRI atau Asosiasi Perusahaan Public Relation pada tanggal 10 April 1987 yang merupakan tonggak penting dalam perkembangan PR di Indonesia. Nah, APRI didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme humas di Indonesia. Nah, selanjutnya pasca masa Orde Baru pada tahun 1998. Nah, perkembangan PR mulai tumbuh seiring dengan perkembangan pemerintah dan juga politik di Indonesia, di mana terciptanya pengakuan kebebasan komunikasi dan juga kebebasan pers. Pada masa ini, praktek PR juga sudah mengarah pada model humas simetris dua arah, yaitu cara ideal untuk meningkatkan reputasi organisasi di antara target atau audiens dengan menggunakan komunikasi dua arah yang terjadi antara kedua belah pihak. Nah, hal ini tentu membuat PR di Indonesia berubah menjadi lebih terbuka daripada sebelumnya. Selanjutnya, yang selanjutnya pembahasan mengenai video, DVD, CD-ROM, dan juga internet. Nah, dalam public relation dibutuhkan media sebagai alat untuk mengkomunikasikan pesan dan juga informasi yang membutuhkan elemen-elemen yang mampu mendukung agar informasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Nah, salah satunya melalui 4 media ini yang sebelumnya saya sudah sebutkan. Jadi yang pertama itu ada video. Jadi video adalah sebuah media elektronik yang mengintegrasikan teknologi visual dan audio sehingga mampu menghasilkan sebuah tayangan yang dinamis dan juga menarik. Nah, video digunakan sebagai media komunikasi dalam public relation karena mampu menyajikan pesan dan informasi, menjelaskan sebuah konsep maupun proses yang dikemas dengan bentuk suara dan juga gambar bergerak yang mampu memikat perhatian audiens. Nah, yang kedua ada DVD atau Digital Versailles Disc, yaitu media penyimpanan optik yang sering digunakan untuk menyimpan video, audio, dan data dengan kualitas yang baik. Nah, ukuran fisik standar dari DVD itu sama dengan CD atau compact disc. Tapi DVD ini memiliki kapasitas penyimpanan 6 kali lipat lebih besar daripada CD. Nah, untuk membaca DVD ini kita bisa menggunakan teknologi laser merah dengan panjang gelombang 630 sampai 650 mm. Nah, yang ketiga ada CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory. Adalah piringan optik yang digunakan untuk menyimpan data dengan kapasitas yang mencapai 700 MB. Nah, CD-ROM ini kan bersifat read only ya. Jadi kita hanya bisa membaca gitu. Jadi kita nggak bisa menulis informasi ataupun data di dalamnya. Nah, jadi untuk membaca isi dari CD-ROM ini, alat utama yang kita perlukan adalah CD drive. Nah, secara garis besar, CD-ROM itu dibedakan menjadi dua menurut tipenya, yaitu ATA atau ID dan juga SCSI. Nah, yang paling mendasari dari perbedaan dua tipe ini adalah kecepatannya, di mana ATA atau ID memiliki kecepatan 100 sampai 133 Mbps, sedangkan SCSI memiliki kecepatan 150 Mbps. Dan yang terakhir, itu internet. Nah, internet merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan komputer yang terhubung menjadi sebuah sistem yang teratur. Dengan adanya penggunaan internet dapat membantu PR dalam menjangkau publik yang lebih luas dan mencapai sasaran langsung tanpa intervensi dari pihak lain. Nah, internet juga dapat dimanfaatkan sebagai media iklan, promosi, alat marketing, dan sarana penyebaran informasi yang cepat kepada publik. Karena siapapun dapat mengakses internet tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Melalui internet, PR juga dapat menghemat biaya karena tidak perlu melalui pos atau faksimil untuk mengirim press release atau annual report yang cukup. Jadi, divisi PR ini cukup mengupload ke situs atau web perusahaan saja. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan.
Pembahasan selanjutnya mengenai kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh PR dalam menyampaikan informasi. Antara lain ada seminar, konferensi, dan exhibition. Yang pertama ada seminar. Nah, seminar berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata seminarium, yang berarti tanah tempat menanam benih. Nah, seminar memiliki definisi sebagai suatu kegiatan pertemuan ilmiah yang dilaksanakan secara sistematis untuk mempelajari suatu topik khusus di bawah pimpinan seorang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut. Nah, seminar pada umumnya merupakan sebuah bentuk pengajaran akademis, baik dalam sebuah universitas maupun organisasi komersial atau profesional. Nah, ada pun beberapa definisi lain dari seminar, antara lain yaitu seminar sebagai pemecahan masalah. Nah, seminar sebagai pemecahan masalah yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya pemecahan masalah pada tema tertentu yang sudah ditentukan yang melibatkan para pakar ahli. Kemudian ada seminar sebagai pembahasan studi kasus atau topik. Nah, pengertian seminar ini merupakan suatu kegiatan yang dirancang untuk membahas suatu kasus atau topik tertentu dengan diikuti banyak peserta dan dipimpin oleh seorang ahli dalam bidang yang dipelajarinya, sehingga seminar tersebut berfungsi untuk memberikan kesempatan diskusi kepada peserta dan menstimulasi keaktifan anggota kelompok dalam berpartisipasi. Selanjutnya ada seminar sebagai pertemuan mahasiswa bidang keilmuan tertentu. Nah, seminar ini merupakan suatu kegiatan pertemuan sejumlah mahasiswa perguruan tinggi bidang keilmuan tertentu di bawah pimpinan yang bersangkutan. Lalu ada seminar sebagai pertemuan sekelompok para ahli. Nah, seminar ini merupakan pertemuan sekelompok pakar atau para ahli yang sedang mengkaji hasil penelitian ilmiah di kalangan masyarakat luar perguruan tinggi. Nah, yang terakhir ada seminar sebagai pembahasan hasil penelitian ilmiah. Seminar adalah pembahasan ilmiah atau hasil penelitian yang dipimpin oleh seorang atau beberapa pakar yang dihadiri oleh beberapa penyangga. Nah, dalam sebuah seminar, biasanya memiliki fokus terhadap suatu topik khusus di mana dalam pelaksanaannya, peserta yang hadir dapat berpartisipasi secara aktif. Pelaksanaan seminar biasanya berdasar pada makalah atau lembar kerja yang sudah dipersiapkan dan disusun oleh para pembicara dengan tema yang sesuai dengan permintaan panitia penyelenggara. Nah, dalam seminar terdapat seorang moderator yang akan memandu jalannya acara dan mencatat poin-poin pembicaraan terkait permasalahan yang dibahas, sehingga nantinya tujuan dari seminar dapat terarah. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih ketika mengadakan seminar agar berjalan secara efektif. Di antaranya itu pertama, topik masalah sudah dirumuskan terlebih dahulu. Lalu, durasi waktu yang disediakan cukup untuk melakukan pembahasan masalah. Kemudian, permasalahan dipecahkan secara sistematis dan menyeluruh. Lalu, ketua atau pemimpin seminar telah memahami metode yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang terakhir, anggota atau peserta seminar mampu diajak berpikir secara logis untuk menangani cara pemecahan masalah. Kegiatan selanjutnya ada konferensi. Konferensi merupakan suatu kegiatan berupa rapat atau tatap muka atau sidang umum antar grup dengan partisipan yang besar melakukan diskusi mengenai pemecahan masalah-masalah operasional dan organisasional, kemudian negosiasi, membangun hubungan dan jaringan bisnis, meningkatkan performa untuk individu maupun perusahaan. Menurut Casserole dalam jurnal Patria 2015, bahwa conference atau konferensi merupakan sebuah pertemuan yang diselenggarakan, terutama bentuk-bentuk tata karena adat atau kebiasaan yang berdasarkan mufakat umum atau dua perjanjian antar negara penguasa pemerintahan atau perjanjian internasional mengenai topik tawanan perang dan lainnya. Nah, dalam dunia PR, konferensi termasuk acara bisnis yang mengutamakan komunikasi baik secara internal dalam bentuk pertemuan untuk penjualan, seminar pelatihan,
Kemudian konferensi tahunan maupun eksternal dengan audiens seperti konferensi pers atau product launching. Kegiatan selanjutnya ada pameran atau exhibition. Pameran merupakan suatu kegiatan promosi penting untuk semua bidang industri, perdagangan, organisasi nirkana, bidang sosial, budaya, dan politik. Peran pameran dalam PR menurut Gum Gumilar ialah sebagai media yang digunakan dalam menginformasikan segala berita internal untuk media atau perusahaan lain. Nah, kegiatan ini diperlukan untuk penyebaran informasi terbaru sehingga organisasi atau perusahaan mampu meningkatkan kualitas dalam pembentukan citra, menjalin relasi bisnis dengan media massa dari perusahaan lain, dan menjadi bahan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja suatu organisasi atau perusahaan. Nah, pameran memiliki manfaat dalam pelaksanaan kegiatan public relation, antara lain yaitu pertama, publisitas pada pameran dapat meningkatkan daya tariknya sehingga akan lebih mudah menarik perhatian pengunjung pameran. Kedua, menambah pengetahuan dan pemahaman pengunjung mengenai perusahaan atau produk-produknya. Yang ketiga, pameran mampu menjadi koreksi terhadap impresi dan persepsi orang. Dan yang terakhir, menjadi media periklanan yang mencakup aspek visual, audio, dan sensori. Pembahasan selanjutnya yaitu host journal and literatur. Boleh di next. Host journal adalah salah satu media komunikasi public relation yang tergolong ke dalam private publication atau penerbitan untuk kalangan tertentu, sehingga tidak diperjualbelikan seperti halnya media massa. Nah, host journal adalah salah satu bentuk media komunikasi PR yang paling tua. Nah, jenis host journal bisa dibedakan dari sasaran pembacanya, yaitu sebagai media internal bagi staf dan karyawan perusahaan yang berguna untuk media komunikasi, informasi, pengetahuan, dan hiburan. Sementara sebagai media eksternal berfungsi untuk promosi dan pembangunan citra perusahaan di mata publik. Cakupan isinya meliputi informasi mengenai organisasi perusahaan yang menerbitkan, kegiatan yang dilakukan, produk jasa yang ditawarkan, dan gagasan atau ide tertentu. Host journal dianggap sebagai media alternatif dalam melakukan komunikasi dialogis antara lembaga, perusahaan, atau organisasi dengan publiknya. Nah, ada 5 model utama host journal. Di antaranya, yang pertama ada sales bulletin, yaitu media komunikasi reguler antara manajer penjualan dengan salesman yang berada di lapangan yang diterbitkan setiap minggu. Yang kedua ada the newsletter, yaitu media informasi atau siaran berita singkat yang ditujukan kepada pembaca yang sibuk. Yang ketiga ada the magazine, yaitu bentuk majalah yang berisikan tulisan, fitur, dan artikel gambar yang biasanya diterbitkan secara berkala setiap bulan. Yang keempat ada the tabloid newspaper, yaitu media yang mirip surat kabar populer dan berisikan pokok berita, artikel pendek, dan ilustrasi atau gambar. Nah, biasanya diterbitkan secara mingguan, bulanan, atau setiap 2 bulan sekali. Yang terakhir ada the wall newspaper, yaitu media komunikasi internal antar staf atau karyawan di satu perusahaan besar, pertokoan, hingga rumah sakit. Di Indonesia dikenal dengan surat kabar atau majalah dinding. Nah, selain 5 model utama yang tadi, ada juga host journal yang berbentuk media elektronik. Media ini mulai diterapkan pada tahun 1980 dan kini sudah banyak digunakan oleh lembaga atau perusahaan PR tertentu. Berikutnya, yang pertama ada video cassette recording atau VCR. Nah, VCR ini merupakan media elektronik berbentuk kaset rekaman video gambar atau film dokumenter yang diproduksi dan didistribusikan oleh perusahaan di tempat yang strategi, mudah dilihat oleh halayak. Misalnya penampilan film dokumenter VCR tentang profil perusahaan bagi para pimpinan dan karyawan. Yang kedua ada audio cassette type, yaitu informasi
atau berita yang direkam menggunakan pita rekaman yang berisikan pidato, instruksi, dan pesan-pesan tertentu yang kemudian didistribusikan kepada karyawan atau relasi bisnis. Lalu yang terakhir ada View Data House Journal, merupakan media surat kabar elektronik yang menggunakan perangkat saluran televisi atau komputer untuk dapat mengakses berita atau informasi tertentu. Next. Pembahasan selanjutnya ada Financial PR. Nah, Financial Public Relation atau Humas Keuangan merupakan sebuah departemen perusahaan yang bertanggung jawab atas semua informasi keuangan publik tentang suatu perusahaan dengan berusaha menggunakan investasi dan keadaan keuangan perusahaan sebaik mungkin. Nah, Financial Public Relation ditujukan untuk keuangan yang didasarkan pada komunikasi informasi karena dalam bidang keuangan ini banyak orang yang memutuskan untuk membeli atau mempertahankan saham perusahaan mereka. Nah, Financial PR melibatkan media atau komunitas keuangan secara lebih luas, seperti analisis bank, investasi, agar mampu mengkomunikasikan kinerja keuangan perusahaan dengan baik. Finansial PR akan ditugaskan untuk menangani sebagian besar proses pelaporan keuangan, memberikan informasi terbaru tentang apa yang diharapkan untuk penyelesaian pasca hasil dan upaya putaran positif. Selain itu, Finansial PR dipanggil untuk berkontribusi selama negosiasi besar antar perusahaan, terutama ketika ada momen merger atau akuisisi langsung ada dalam agenda. Oleh karena itu, Financial Public Relation bertugas untuk membina hubungan positif dengan investor dan keterbukaan informasi yang tepat. Next. Pembahasan selanjutnya ada Internal PR. Internal Public Relation merupakan sebuah departemen yang memiliki tugas untuk menciptakan dan memelihara komunikasi dua arah antara perusahaan dengan publik internal maupun eksternal untuk menjalin kepercayaan, sikap menghargai, dan saling mengerti antara satu sama lain. Nah, menurut Laksamana 2010, publik internal merupakan grup yang terdiri dari banyak subgrup seperti karyawan, manajer, staf, direktur, serta pihak lainnya yang berkaitan secara fungsional dalam organisasi atau perusahaan. Nah, internal public relation dalam sebuah perusahaan terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Yang pertama ada employee relation atau hubungan dengan pekerja atau karyawan. Nah, employee relation ini merupakan kegiatan public relation untuk memelihara hubungan antara pihak manajemen dengan karyawannya. Dalam tingkatan ini, seorang PR atau humas dituntut mampu berkomunikasi dengan semua tingkatan karyawan baik secara formal maupun informal untuk menjadi wadah kritik dan saran yang dapat dipertimbangkan pimpinan dalam menentukan kebijakan atau keputusan dalam perusahaan atau organisasi. Kemudian ada manajemen relation. Nah, manajemen relation ini merupakan kegiatan public relation untuk memelihara hubungan dan komunikasi yang baik dengan manajer di lingkungan perusahaan. Nah, manajer kan merupakan orang-orang yang mengabdikan diri demi kepentingan perusahaan dengan menyalurkan kemampuan mereka dalam mengelola perusahaan agar mampu menghasilkan keuntungan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, public relation dapat melakukan berbagai kegiatan untuk menjalin hubungan yang baik dengan manajer. Di antaranya yaitu melakukan koordinasi kerja antar bagian, mengadakan uang tunjangan jabatan, dan menyediakan transportasi untuk kepentingan dinas. Kemudian ada labor relation atau hubungan dengan buruh. Labor relation merupakan kegiatan public relation untuk memelihara hubungan dan komunikasi antara pimpinan dengan serikat buruh dalam lingkungan perusahaan dan ikut menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di antaranya. Kemudian ada human relation atau hubungan manusiawi. Nah, human relation ini merupakan kegiatan public relation untuk memelihara hubungan dan komunikasi yang baik antar sesama anggota perusahaan dengan tujuan menjalin rasa persaudaraan yang kuat dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Lalu yang terakhir ada stockholder relation, hubungan dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham.
Nah, stockholder relation merupakan kegiatan public relation untuk memelihara hubungan dan komunikasi yang baik antara pemegang saham yang bertujuan untuk membina hubungan serta memajukan perusahaan. Pemegang saham sebagai penyandang dana ekuitas harus selalu mengetahui perkembangan perusahaan secara transparan agar kepercayaan mereka terhadap perusahaan dapat meningkat, sehingga PR atau humas dituntut untuk mampu mengkomunikasikan apa yang terjadi pada perusahaan dengan baik untuk menghindari kesalahpahaman dan kecurigaan pemegang saham terhadap perusahaan. Nah, menurut Ruslan, dalam buku Kurniawan 2017 menyampaikan bahwa kegiatan internal public relation dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk yang pertama ada program pendidikan pelatihan. Nah, program pendidikan dan pelatihan ini diadakan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan keterampilan atau skill karyawan dan kualitas maupun kuantitas pemberian jasa pelayanan dan lain sebagainya. Yang kedua ada program penghargaan. Program penghargaan merupakan program yang dirancang sebagai upaya perusahaan untuk memberikan apresiasi atau penghargaan kepada karyawan yang berprestasi maupun mengabdi kepada perusahaan dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini bertujuan untuk membangun rasa memiliki atau sense of belonging dan rasa loyalitas yang tinggi kepada perusahaan. Yang ketiga ada program acara khusus atau special event. Nah, program ini merupakan program khusus yang dirancang di luar ruang lingkup pekerjaan seperti perayaan ulang tahun perusahaan, lalu ada pelaksanaan kegiatan keagamaan, kemudian ada olahraga bersama, dan rekreasi bersama yang dihadiri seluruh anggota perusahaan, termasuk pimpinan dan karyawan dengan tujuan menumbuhkan rasa keakraban antar anggota perusahaan. Yang keempat, ada program motivasi kerja investasi. Nah, program ini dikenal sebagai Achievement Motivation Training yang diharapkan mampu membangkitkan dan meningkatkan motivasi, prestasi kerja, serta disiplin karyawan dengan harapan dapat mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Yang terakhir ada gathering. Nah, gathering merupakan suatu kegiatan yang diadakan perusahaan atau organisasi untuk menyegarkan pikiran serta suasana bersama pada waktu tertentu dalam satu lokasi, baik di dalam ruangan atau indoor, maupun luar ruangan atau outdoor yang bertujuan mempererat rasa persaudaraan dan tali silaturahmi. Kegiatan gathering ini biasa dikenal dengan family gathering dan diadakan untuk seluruh lingkup karyawan beserta keluarga masing-masing. Lalu ada pula employee gathering hanya untuk karyawan perusahaan tanpa keluarganya. Dan juga kepada pihak-pihak dalam lingkup perusahaan yang memiliki peran aktif dan memberikan kontribusi untuk memajukan perusahaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi studi kasus. Studi kasus yang kita angkat di sini itu mengenai surat keberatan yang dikeluarkan perusahaan Eiger untuk seorang YouTuber terkait konten ulasan produk Eigernya. Di tahun 2021, tepatnya di pada tanggal 29 Januari 2021, teman-teman, brand Eiger ini menjadi satu brand yang trending topik di media sosial Twitter. Kenapa? Karena mereka itu viral atas surat keberatan yang ditujukan kepada kreator konten bernama Dunia Dian. Nah, tindakan surat keberatan tersebut mendapat kecaman dari warganet karena dinilai terlalu mengatur kebebasan seseorang dalam membuat konten yang tidak ada kaitannya sama sekali sama mereka, kayak gitu. Nah, dalam seketika reputasi brand tersebut itu menjadi terancam. Kenapa? Juga karena ya tadi orang nggak ada hubungannya gitu loh sama si konten kreatornya, dan konten kreatornya juga membeli barang Eiger ini dari uang dia sendiri, tapi dia mendapatkan surat keberatan dari pihak Eiger. Nah, tindakan surat keberatan tersebut itu eh, apa ya? Tentunya menarik atau mendapatkan kecaman dari warganet. Nah, karena dapat kecaman dari warganet, dalam seketika reputasi brand tersebut itu menjadi terancam juga. Kasus ini itu bermula dari surat keberatan
yang dilayangkan oleh PT Egerindo Multiproduk Industri kepada Dian Widianako yang mengulas produknya melalui channel YouTube pribadinya Dunidia namanya. Nah, di dalam video tersebut Dian itu selalu selaku konsumen mengulas tentang kacamata Eger yang dia beli, yang ia gunakan untuk dia beraktivitas sehari-hari. Sebenarnya tidak ada yang salah dari ulasannya, teman-teman, karena si konsumen bahkan memberikan ulasan positif jika ia nyaman menggunakan produk tersebut karena sesuai dengan struktur wajahnya dia kayak gitu. Nah, masalahnya tuh muncul ketika ia mendapatkan surat keberatan yang dikirimkan oleh bagian legal dari perusahaan via email 5 bulan setelah ia mengunggah videonya. Isi dari surat itu adalah keberatan dari segi pengambilan video, kemudian adanya suara-suara yang mengganggu, hingga setting lokasi yang dinilai kurang tepat. Karena faktor tersebut, konsumen diminta untuk memperbaiki dan atau menghapus videonya. Setelah mendapat surat keberatan tersebut, Dian mengaku kaget dan kecewa gitu loh, sebab ia membuat ulasan kacamata Eger ini di akun milik pribadinya tanpa endorse. Dian mengungkapkan bahwa ia membeli produk tersebut menggunakan uang pribadi dan ulasan yang dibuat pun positif. Kemudian surat keberatan tersebut itu diunggah melalui media sosial dan mendapat banyak tanggapan dari warganet, bahkan banyak konten-konten kreator lainnya yang ikut buka suara gitu loh, bahwa mereka ternyata juga mendapatkan atau menerima surat serupa dari pihak Eger kayak gitu. Nah, akibat ramainya perbincangan mengenai kasus ini, bukan hanya pihak Eger aja yang terkena dampak, tetapi juga nama Femi dan Hendra selaku pegawai legal Eger yang ikut trending topik pada saat surat keberatan ini trending kayak gitu. Penyebabnya karena diketahui bahwa Hendra adalah legal general manager dari PT Eger yang menandatangani surat keberatan yang diterima oleh Dian dan konten kreator lainnya. Sementara si Femi itu adalah legal officer dari PT Eger yang sering memberikan komentar dan kritik kepada kreator konten yang membuat video ulasan produk Eger. Dua nama ini teman-teman itu mendapatkan banyak banget komentar negatif dari warganet sebab dinilai arogan dan dinilai terlalu mengatur konten kreator dalam berkarya. Nah, setelah kasus ini ramai di Twitter, pihak Eger ini langsung merespon dengan mengunggah surat klarifikasi yang ditandatangani langsung oleh CEO mereka, yaitu Pak Roni Lukito. Nah, dalam surat tersebut, Roni ini membenarkan bahwa surat keberatan itu benar-benar dibuat oleh pihak internalnya mereka. Roni juga menyampaikan permohonan maafnya terkait masalah yang terjadi. Menurut Roni, pihaknya ini hanya memberikan masukan kepada konten-konten kreator agar kedepannya mereka bisa membuat konten yang berkualitas kayak gitu. Nah, Roni juga mengakui bahwa cara penyampaian dari masukan pihaknya lah yang mungkin kurang tepat kepada si para konten kreator sehingga menimbulkan kegaduhan. Namun lagi-lagi teman-teman, surat klarifikasi tersebut itu kembali menuai kritik. Kenapa? Karena menurut pihak publik, menurut masyarakat, ini sudah jelas bahwa kepala surat itu menulis sebagai surat keberatan, bukan surat masukan. Kayak gitu. Lanjut, dari studi kasus ini sebenarnya apa sih kaitannya dengan media communication ataupun materi yang kita bawakan dalam paper kita? Nah, di sini kita ngebahas tentang penggunaan media komunikasi dari pihak yang dipakai Eger, yaitu email. Berdasarkan kasus yang dialami oleh PT Egerindo Multiproduk Industri ini, ternyata tentunya memiliki kaitan dengan pokok bahasa mengenai media komunikasi seorang PR. Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, media komunikasi pun semakin mudah untuk digunakan oleh public relations. Berbagai macam informasi itu sudah gampang banget untuk diakses melalui smartphone, tak terkecuali berita-berita buruk yang dapat mempengaruhi citra perusahaan. Apalagi ditunjang oleh kehadiran internet. Tadi di awal kita udah nyinggung tentang internet gitu loh. Karena PR gitu, itu bisa menghemat
budaya karena tidak perlu lagi melalui pos atau maksimal untuk mengirim press release ataupun pesan-pesan tertentu kepada pihak lain. Cukup diupload ke situs web perusahaan ataupun melalui email seperti yang dilakukan oleh pihak Eiger ini. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh PT Eiger Indo Multiproduct Industry ini terhadap salah satu YouTuber bernama Dunia Dian. Dengan adanya kemudahan internet, PT Eiger Indo ini mampu mengirimkan surat keberatan melalui email. Seperti yang kita tahu, email adalah salah satu bentuk dari media komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima informasi berupa tulisan, gambar, dan lain-lain. Nah, namun sayangnya, kasus ini menandakan adanya krisis komunikasi yang dilakukan oleh seorang PR, di mana PR tidak dapat menjaga citra perusahaan karena dikeluarkannya surat keberatan tersebut. Nah, lanjut, di sini kita juga ngomongin tentang media komunikasi PR terkait tupoksi seorang pers kayak gitu. Kenapa? Karena yang tadi kita bilang sayangnya kasus ini itu menandakan adanya krisis komunikasi yang dilakukan oleh seorang PR, di mana PR itu tidak dapat menjaga citra perusahaan setelah dikeluarkannya surat keberatan tersebut. Padahal idealnya teman-teman, untuk dapat memanajemen media internal, seorang public relation ini juga harus memiliki keterampilan wartawan seperti menulis berita, artikel, surat-surat, fitur, dan yang lain-lainnya. Hal inilah yang kurang diperhatikan dari PT Eigerindo Produk Industri dalam mengeluarkan surat keberatannya. Perlu keahlian khusus sebetulnya bagi public relations dan praktisi legal untuk dapat memilah kata atau memilah diksi sehingga tidak mengintimidasi masyarakat umum. Sama halnya ketika PT Eigerindo Multiproduct Industry yang dimaksud dan tujuan awalnya di mana mereka awalnya membahas bahwa surat keberatan ini adalah surat masukan untuk para content creator agar mereka dapat menciptakan video-video yang lebih menarik atau yang lebih berkualitas. Tapi karena pemilihan diksinya adalah surat keberatan dan itu yang dipermasalahkan oleh netizen kayak gitu. Nah, ini malah menyampaikan dengan bahasa yang mengintimidasi. Sehingga karena adanya surat-surat yang mengintimidasi seperti itu, hal ini menandai rusaknya citra perusahaan dan kepercayaan publik atas surat keberatan tersebut. Hal ini ditandai dengan pernyataan reviewer yang bersangkutan, Dian itu memutuskan untuk tidak lagi memberi produk-produk Eiger. Nah, dalam mengatasi hal tersebut, PT Eiger Multiproduct Industry ini mengambil strategi berupa pernyataan permintaan maaf langsung. Nah, pernyataan permintaan maaf langsung ini itu kita kaitkan dengan materi kita, yaitu penggunaan media komunikasi dari Eiger, yaitu mengenai sosial media. Seperti yang tadi saya ucapkan gitu, dalam mengatasi hal tersebut, si PT Eiger Multiproduct Industry ini mengambil strategi berupa permintaan atau pernyataan maaf langsung dari CEO perusahaan yang disampaikan langsung kepada konsumen yang bersangkutan melalui email. Nah, selain itu, CEO PT Eiger Multiproduct juga melakukan kegiatan diseminasi secara konsisten kepada masyarakat melalui akun media sosial perusahaan. Penggunaan akun media sosial perusahaan adalah wujud nyata, wujud nyata dari penggunaan jenis media komunikasi public relations, yaitu media online. Media online ini itu masuk ke dalam jenis media internal maupun media eksternal. Pemilihan media online dalam melakukan diseminasi menurut kami adalah satu langkah yang tepat. Kenapa? Karena hal ini kita tahu sendiri bahwa media online seperti media sosial, kemudian web perusahaan, itu dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dapat diakses di mana saja, dapat diakses kapan saja, kayak gitu. Nah, dan lagi, kalau misalnya kita upload di sosial media atau web, itu ada bukti atau ada dokumentasinya. Namun, perlu disadari juga teman-teman bahwa media sosial itu bukanlah tempat yang terkontrol, sehingga perlu kontrol tersendiri dari pihak PT Eigerindo Multi Product Industry untuk dapat memilah langkah yang tepat dalam mengatasi krisis komunikasinya, mengurangi sentimen negatif dari publik, dan kembali meningkatkan citra perusahaan.
Nah, lebih lanjut, selain berbicara mengenai media komunikasi, kasus Eiger ini juga menyangkut pada pokok pembahasan internal public relations. Internal public relations itu merupakan sebuah departemen yang memiliki tugas untuk menciptakan dan memelihara komunikasi dua arah antara perusahaan dengan publik internal maupun dengan publik eksternal, yang mana hal ini berguna untuk menjalin kepercayaan, kemudian untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan saling mengerti antara satu sama lain. Menciptakan dan memelihara komunikasi dua arah ini itu pertanda bahwa dalam departemen PR itu diperlukan adanya kolaborasi antar multidisiplin. Seperti halnya pada kasus Eiger ini, pihak legal officer adalah orang-orang yang menandatangani dan orang-orang yang suka berkomentar negatif terhadap konten kreator. Padahal seorang legal officer itu seharusnya bekerja sama atau berkolaborasi dengan unit PR gitu loh, sehingga keduanya itu saling memahami tupoksi masing-masing dan meminimalisir kejadian seperti kejadian surat keberatan tersebut gitu teman-teman. Nah, mungkin mengenai perspektif tulisan kita, perspektif kita terhadap isu kasus Eiger ini akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Olivia, dipersilakan. Baik, selanjutnya akan saya bahas, yaitu tentang perspektif tulisan. Boleh di-next. Nah, berdasarkan isu yang telah dibahas, di sini kami menyimpulkan bahwa public relation di PT Eigerindo Multi Product Industry itu sudah cukup maksimal, karena jika dilihat dari permasalahannya yang terjadi terhadap pihak konsumen, yaitu Dian, mengenai surat keberatan yang dikirimkan oleh pihak Eiger, karena konsumen tersebut itu telah membuat video ulasan atau video review yang membahas mengenai produk di kanal YouTube-nya. Nah, produk ini tuh berupa kacamata. Nah, menurut perspektif kami, wajar jika pihak konsumen itu merasa kecewa dan juga kaget tentunya terhadap surat keberatan yang dikirimkan oleh pihak Eiger. Apalagi seperti yang kita ketahui tadi sudah dijelaskan, bahwa konsumen ini tidak ada menyinggung hal yang buruk atau seolah-olah menjatuhkan brand Eiger tersebut. Bahkan pihak konsumen juga memberikan ulasan yang positif, dan juga pihak konsumen ini memberi barang menggunakan uang pribadi dan bukan untuk endorse atau uh, menurut perspektif kami, dalam menanggapi kasus ini, pihak Eiger itu cepat tanggap dalam menghadapi permasalahan tersebut. Nah, pihak Eiger ini langsung membuat surat pernyataan yang berisi permintaan maaf secara khusus kepada pihak konsumen. Karena pengiriman surat keberatan terkait video review produk Eiger yang dikirimkan oleh pihak HRD dan juga legal general manager Eiger melalui email. Nah, pandangan kami juga pihak konsumen ini sebenarnya salah karena si Dian ini atau pihak konsumen ini mengunggah surat keberatan tersebut di Twitter ya, yang dimana itu jika kita mempublikasikan itu maka akan dilihat oleh banyak orang, sehingga membuat PR dari pihak Eiger ini merasa khawatir terhadap reputasi brandnya yang menurun dan dapat dicap jelek. Nah, selain itu, hal ini juga dapat merugikan pihak Eigernya dari segi rusaknya kepercayaan pelanggan dan juga kerusakan reputasi merek atau brand yang dapat mengakibatkan hilangnya pelanggan serta konsumen yang potensial. Nah, dalam penggunaan sosial media ini seharusnya lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Apalagi konsumen ini atau Dian ini merupakan seorang YouTuber yang terjun di dalam dunia digital marketing juga. Nah, dengan adanya ini, PR juga dapat mengontrol terkait ulasan mengenai brandnya yang berada di berbagai platform digital. Nah, hal ini juga dapat memudahkan PR dari pihak Eiger tentunya untuk mengantisipasi kerusakan reputasi brand
yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, PR juga harus berhati-hati lagi dalam menyampaikan pesan terkait peringatan kepada konsumen agar tidak menyinggung pihak manapun termasuk pihak konsumen. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Seperti berdasarkan uraian di atas, nah dapat disimpulkan bahwa media komunikasi merupakan alat yang sangat penting bagi seorang public relation atau PR. Hal ini dikarenakan media komunikasi PR ini sangat menunjang pekerjaannya dalam tujuan publikasi, pemberitaan, hubungan masyarakat, dan juga tujuan lainnya yang berujung pada terciptanya citra perusahaan yang baik. Nah, PR ini juga berkaitan dengan pers dan penyiaran karena PR harus memahami bahasa jurnalistik karena ketika sedang melakukan pers atau rilis, melakukan kerjasama dan lain-lain sebagainya. Nah, praktik PR ini sebetulnya sudah ada sejak zaman kerajaan dan sebelum kemerdekaan. Tetapi saat ini PR sudah semakin berkembang dan juga sudah semakin meluas. Nah, contoh media komunikasi PR itu ada berbagai macam, yaitu ada video, ada DVD, dan ada CD-ROM. Terus juga ada internet, seminar, konferensi, pameran, host jurnal, dan juga PR literatur. Nah, kemudian di bidang humas spesialis itu terbagi menjadi humas keuangan dan juga humas internal. Dan akhirnya pada studi kasus yang semakin memperkuat bahwa PR ini sangat diperlukan dalam keberlangsungan perusahaan tersebut. Boleh di next. Nah, yang terakhir itu ada saran. Nah, berdasarkan analisis kelompok kami, di sini kami ingin menyampaikan suatu hal yang dituangkan ke dalam bentuk saran, yaitu agar public relation atau PR itu dapat memaksimalkan fungsi komunikasi dalam menjalankan aktivitasnya dengan cara melakukan kolaborasi dengan unit legal sehingga dapat tetap terjalin komunikasi yang baik. Dan selain itu, kami juga memberi saran agar PR atau public relation di perusahaan manapun itu dapat memperdalam tupoksi sehingga jadi kita menjadi tahu gitu loh, apa itu kebijakan, pers, dan apapun yang dikeluarkan sebagai perwakilan dari perusahaan tersebut. Nah, public relation ini atau PR harus mampu juga meminimalisir kerugian apabila citra perusahaan itu tercoreng, yaitu dengan cara bijak dalam menjadi penghubung perusahaan dengan customer. Baik, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai paper yang telah kami susun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.